Hai Sobat Iptek, senang banget nih suara Madina kembali hadir dalam Kepo Iptek, di mana sains akan kita pelajari dengan cara yang menyenangkan. Ngomong-ngomong nih Sobat Iptek, pasti kalian biasa menggunakan barang atau alat seperti AC, terus juga lemari es, mungkin semprot parfum, atau biasanya juga menggunakan bepergian dengan kendaraan. Nah, ternyata ada dampak buruk loh dari barang dan juga alat-alat itu. Nah, kali ini nih kita akan membahas tentang ozon dari sisi sainsnya. Jadi biar kita nanti bisa lebih bijak lagi nih untuk menggunakan alat dan barang-barang itu. Langsung aja yuk kepoin Iptek di Indonesia Science Center. Tasya. Halo Kak Dina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Dina apa kabar? Ya, baik juga nih. Baik, Kali ini kita mau bahas tentang lapisan ozon. Betul. Pertama-tama mau ngomong tentang apa nih? Oke, jadi Kak Dina, ozon ini kan adalah salah satu bagian terpenting yang ada di bumi karena melindungi bumi kita. Oleh karena itu mungkin kita harus lebih aware ya tentang ozon dan perlindungan terhadap ozon gitu. Oke, yang pertama mau kemana dulu nih kita? Nah, yang pertama aku mau nunjukin Kak Dina nih di belakang Kak Dina nih. Iya, nah di sini ada representatif kalau seperti apa sih saat ini lapisan ozon. Nah, bisa dilihat kondisi sampai 2018 betul, ya. 2018 terakhir itu. Nah, kebetulan di sini ada yang paling pertama adalah tahun 1979 Kak Dina. Masih tampak kelihatan hijau dan birunya juga sedikit ya. Bagus gitu betul. Ya kondisinya. Jadi lapisan ozonnya masih sempurna gitu. Tapi kita lihat dari tahun ke tahun sampai tahun 99, 2004 dan terkini adalah 2018 adanya lubang nih di lapisan ozon besar. Bumi kita ini. Betul. Padahal kan lapisan ozon ini memiliki sifat yang penting nih. Apa tuh sepenting apa sih sebenarnya lapisan ozon bagi bumi kita? Nah, jadi lapisan ozon ini adalah melindungi kita dari sinar matahari. Terutama sinar ultraviolet A dan B, gitu Kak. Oke, nah ini kan memang banyak sekali ya dampak-dampak yang dibuat gitu dari adanya kebiasaan atau kehidupan kita gitu ya selama berada di bumi. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat dari bentuk yang berbeda-beda gitu ya dari tiap tahunnya, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabnya menurut Kak Tasya nih? Oke, jadi ada namanya BPO Kak Dina, jadi bahan perusak ozon. Nah ini sehari-hari kita gunakan loh. Contohnya, Kak Dina pakai parfum nggak? Ya pasti dong, nah, biar terlihat wangi. Betul, biar wangi ya. Nah itu adalah salah satu bahan perusak ozon karena ada aerosol di dalamnya. Oh iya? Betul, bisa memecah ozon, molekul ozon menjadi lama-lama nanti akan menipis dan berlubang deh gitu. Nah terus juga memang tadi sempat di awal nih kepada Sobat Iptek gitu aku sampaikan seperti penggunaan AC gitu ya. Bukan hanya semprot parfum dan juga lemari es. Tapi sebenarnya ini kan kalau dikaitkan dengan kehidupan sering banget ya. Kalau menurut Kak Tasya nih ini dari tahun ke tahun sebenarnya dampak yang paling dominan itu biasanya dari mana sih? Oke, mungkin yang kalau kita rasakan sekarang adalah bumi semakin panas ya. Nah itu karena efek rumah kaca dari penipisan lapisan ozon ini. Tadi kan lapisan ozon itu fungsinya untuk menyaring sinar matahari ya. Nah akhirnya karena berlubang sinar mataharinya tidak ada yang menyerap. Alhasil akan lebih banyak masuk ke bumi deh. Baik, nah Kak Tasya, ini kalau kita lihat dari beberapa bentuk gambar ini ya, mana sih yang memang khususnya di Indonesia gitu ya, atau mungkin kondisi kita gitu ya, bumi ini, mana yang memang di tahun terlihat kayaknya sudah mulai lapisan ozonnya nih menipis. Menipis. Sebenarnya yang paling signifikan itu kurang lebih dari tahun 99 sih. Karena ini besarnya kalau kita ukur itu hampir lubangnya itu sebesar benua Australia. Wah, besar banget. Itu dia. Berarti ya. Oke, dan juga biasanya kalau lapisan ozon semakin menipis, kondisi kita juga semakin panas gitu ya. Biasanya kalau kayak cuaca itu berpengaruh juga nggak sih Kak Tasya? Betul. Jadi nanti kalau suhu makin panas, alhasil meningkat. Nah itu juga cuaca mungkin bisa kemarau berkepanjangan, di kutub esnya mencair seperti itu. Oke, nah ini seru banget ya Sobat Iptek, kita bahas tentang bagaimana di setiap tahunnya ini
berubah banget kondisi lapisan ozon yang di awal kalau kita lihat di tahun 1979 ini mungkin kita belum lahir ya Tasya ya. Iya, belum lahir, bukan mungkin, bahkan belum lahir gitu ya. Tapi ternyata lihat kondisi sampai 2018 dan nggak tahu nih di 2022 gitu ya kondisinya seperti apa, apalagi tahun-tahun berikutnya. Betul. Oke, ini dia sudah berada di alat peraga pertama ya pada ozon kali ini. Nanti selanjutnya kita mau pindah jalan-jalan lagi ke mana nih Tasya? Next kita akan masuk untuk sebelum mempelajari ozon kita akan lihat lapisan-lapisan atmosfer bumi. Lapisan atmosfer bumi. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kepo Iptek. Sobat Iptek, masih setia dong di Kepo Iptek. Kita masih kepo nih, masih juga ada di wahana ozon. Dan alat peraga selanjutnya, Kak Tasya mau jelasin, ada apa nih alat peraganya? Oke, nah kita sekarang udah ada di nama alat peraganya adalah ozon putar, Kak Dina. Nah, kenapa namanya ozon putar? Karena nanti bisa kita putar. Oh, ini bisa diputar? Iya. Nah, sebelum aja nih ternyata bisa. Oh iya, bisa bergerak ya. Betul. Mungkin sebelum kita putar, saya mau menjelaskan sedikit gambarnya. Jadi kita akan perhatikan nih gambarnya. Di sini ada tulisan bumi dengan lapisan ozon. Iya. Nah, seakan-akan semuanya ikan hidup ya, tumbuhan hijau, Kehidupan kemudian aman, tentram, nyaman gitu ya. Iya, dan ini ada molekul-molekul oksigen nih. Jadi makhluk hidup bisa hidup dengan tenang, dan di luar sini ada lapisan ozon yang melindungi kita dari matahari. Oh, ini jadi soalnya adalah matahari, terus ini bumi. kondisi kehidupan bumi ya. Betul. Kalau bumi dengan lapisan Ozon, iya. Sebenarnya matahari itu memiliki fungsi yang penting juga nih, Kak Dina. Karena bisa mengatur suhu di bumi kita. Jadi kita tetap butuh keadaan yang hangat ya, tapi tidak terlalu panas gitu. Nah, lapisan ozon itu membantu membuat bumi kita memiliki keadaan yang seperti itu. Oke, dalam keadaan yang memang kondisi matahari kan panas banget dong ya. Betul. Jadi dengan ada lapisan ozon membuat setidaknya meminimalisir panas gitu Betul, ya betul. untuk masuk ke bumi. Nah, Ya. kalau seandainya nih Kak Tasya, ozon putar ini kita putar. Boleh, Kak Dina, apa yang silakan akan diputar. terjadi kira-kira Sobat Iptek? Boleh diputar ya? Boleh diputar, silakan. Nah, ini Ya. kalau seandainya bumi tanpa lapisan Ozon, betul. ini dia. Lubang ozon. Betul. Di sini kita bisa Terlihat lihat dong ya. ozonnya hilang tadi ya. Berubah menjadi lubang ozon. Nah, akhirnya sinar matahari akan masuk tanpa ada penyaringan atau penyerapan sama sekali. Berarti panas banget dong kondisi bumi. Tuh, kebayangkan gambarnya aja udah beda banget ya. Di sini terjadi pohonnya kekeringan, ada api, kemudian akan ada kematian hewan dan suhu yang sangat-sangat meningkat. Air juga hilang. Jadi mungkin banget makhluk hidup pasti akan punah nih Kak Dina. Aduh, serem banget ya. Itu dia kalau bumi tanpa lapisan ozon. Ini aku tadi udah ngintip-ngintip nih ke sebelah. Kata Tasya, ini ada dampak sinar ultraviolet UV yang Betul. tadi sebelumnya udah kita bahas gitu Betul, ya. ya, Ini boleh Kak kita Dina. bergeser sedikit. Boleh. Silahkan Kak Tasya, apa yang mau dijelasin nih di sini nih? Oke, nah tadi kita sempat lihat sekilas ya bagaimana kalau lapisan ozon itu berlubang, bahkan nggak ada gitu ya. Nah ternyata lebih detailnya bisa di sini nih. Kak Dina, mungkin Kak Dina mau Aku coba geser ke sini memutar. Ya. Siap. Oke, mungkin dari yang paling pertama nih efeknya atau dampaknya terhadap manusia, yaitu bagian mata dan kulit nih Kak Dina. Nah, dampaknya ada di belakang nih. Kita Ya. lihat katarak dan kanker kulit. Aduh, serem banget nih Sobat Iptek. Iya. Jadi ini dampak kalau seandainya Kalau misalnya sinar ultraviolet itu berlebihan masuk atau memapar kulit dan mata kita. Oke, jadi efeknya ternyata ke organ tubuh ya, Betul. katarak dan juga kanker kulit. Terus kata Tasya ini ada hewan dan tumbuhan. Iya. Kira-kira dampaknya apa ya? Nah, di bawahnya Sobat juga Iptek? bisa. Ya. Nih, bawahnya bisa Oh, diputar. ini juga ya, Iya. hewan, katarak, kanker kulit, gagal panen. Betul, bahkan nggak Ya cuma ampun. manusia yang kena kanker dan katarak, bahkan hewan pun juga bisa sampai kena nih Kak Dina.
Ini emang dampaknya tuh tanpa kita sadari banyak banget ya. Iya. Apalagi dengan kondisi tadi akhir 2018 tuh udah lapisan ozonnya mengecil atau menipis Menipis gitu ya. dan berlubang besar sekali. Selain itu apa lagi Kak Tasya? Oke, selain itu ternyata pada biota laut juga nih. Padahal kan biota laut itu menyimpan hal yang penting juga ya buat kehidupan selain manusia juga. Nah di sini ada hewan dan biota laut, kalau kita putar plankton akan mati. Gitu. Jadi nanti makanan plankton ini kan merupakan makanan hewan-hewan laut yang kecil, mulai dari udang atau kerang. Kebayang kalau plankton mati, kerang mati, ikan lebih kecil mati, ikan lebih besar mati, akan kita nggak bisa konsumsi dong terhadap rantai makanan gitu. Jadi berbahaya sekali sih. Gitu. Dan nah, rusaknya ekosistem terumbu karang. Padahal terumbu karang ini adalah rumahnya dari ikan-ikan maupun biota laut lainnya nih Kak Dina. Aduh, ternyata nggak kebayang ya dampaknya itu banyak banget. Nah, kalau ke material, material ini apa nih kira-kira nih? Karena nih biasanya yang sering berkendara dengan kendaraan pribadi ataupun mungkin juga kendaraan seperti bis gitu ya, itu juga ada dampaknya ya? Betul, ternyata nggak cuma makhluk hidup aja, material juga, misalnya nih cat ya. Cat mobil kalau terkena sinar ultraviolet akan memudar gitu, jadi lebih cepat pudar. Dan plastik nih, contohnya ada kursi plastik, itu akan pudar dan rapuh juga kalau terlalu sering terpapar sinar ultraviolet. Wah, ini semakin tahu ya, pasti semakin kepo juga dari dampak-dampak sinar UV ini. Ternyata banyak banget, bukan hanya kepada manusia, tapi juga tadi hewan, tumbuhan, terus yang paling penting biota laut, material itu dampaknya banyak, kita makin tahu dong ya. Nah, Kak Tasya, ini abis ini kita mau kemana lagi sih? Seneng banget deh udah jalan-jalan nih ke wahana ozon ya. Betul. Nah, selanjutnya tadi kita sempet bahas sedikit di atmosfer ya. Ada tentang cuaca dan iklim, kita akan mencoba eksperimen ya yang berkaitan dengan hal itu Kak Dina. Ini kayaknya makin seru nih, langsung eksperimen. Kira-kira eksperimennya apa sih Kak Tasya? Boleh kasih spill dikit nggak? Tentang, pokoknya dia ada di lapisan bumi yang paling dekat sama bumi. Oke, penasaran? Kepo? Jangan kemana-mana, tetap di Kepo Iptek. Oke Sobat Iptek, masih bersama Kepo Iptek, dan kalau tadi saya ditemani bersama dengan Kak Tasya, kita udah membahas terkait dengan dampak dari yang namanya sinar UV. Terus juga ada tadi bahasan tentang wahana dari ozon lama. Dan kali ini kayaknya kurang lengkap nih kalau kita juga nggak langsung ke segmen dari eksperimen, dan akan ditemani oleh Kak Iin. Halo. Halo Kak. Bagaimana kabarnya nih? Baik dan sehat banget ya, udah siap banget nih kayaknya untuk kita bereksperimen pada kali ini. Oke Sobat Iptek, kali ini kira-kira apa nih yang mau ditunjukkan kepada Sobat Iptek semuanya? Oke, ini Kak. Jadi di sini kita akan melihat nih percobaan. Tadi kan Kakak sudah keliling-keliling ya Kak di galeri, mencoba alat-alat peraga tentang ozon. Nah, tadi sudah menyusun juga ya Kak, kayak lapisan-lapisan atmosfer seperti Seru apa. Banget. Iya, betul sekali. Tadi sudah tahu berarti ya lapisan-lapisan ozon tuh ada apa aja sih Sobat Iptek. Nah, kali ini nih Kak, kita di sini mau melakukan percobaan nih Sobat Iptek dan Kak Dina nih. Nah, kita di sini mau melakukan percobaan, yaitu percobaannya adalah membuat hujan. Membuat hujan. Jadi aku harus ngambil payung dulu nggak nih? Oh, kayaknya sih boleh. Oke. Nah, kita pakai jas hujan dulu. Boleh juga, saya udah pakai jas nih. Oke, tapi beda ya. Tapi beda ya, kayaknya hujannya nggak akan membahas kita ya. Betul sekali. Karena ini hanya percobaan Kak. Jadi hujannya tidak beneran sebetulnya, tapi memang nanti kita akan coba di sini nih. Udah ada alat-alat dan juga bahannya. Iya. Kalau kita ngomong tentang hujan, pasti itu merupakan salah satu fenomena alam. Biasanya sering banget kita temui dong ya, apalagi kalau di musim hujan. Dan kali ini Kak Iin akan langsung mengeksperimenkan tentang hujan. Silahkan nih, ini apa aja mungkin
yang harus dipersiapkan buat Sobat Iptek yang pengen coba langsung di rumah? Oke, baik. Di sini Kak, kita kalau misalnya Sobat Iptek nih mau coba, Sobat Iptek kalau misalnya mau coba di rumah, kita perlu bahan-bahannya nih Kak, yang perlu disiapkan di rumah. Bahan-bahannya sangat gampang dan mudah ditemukan. Jadi nanti setelah kita eksperimen nih Kak, Sobat Iptek di rumah juga sudah bisa mencoba sendiri. Nah, untuk bahan yang pertama Kak, kita perlu ada 2 gelas. Tapi di sini kita pakai beker glass nih Kak. Tapi Sobat Iptek di rumah jangan khawatir, menggunakan gelas biasa juga tidak masalah. Tidak masalah. Ukurannya harus pas gitu ya. Betul sekali. Kalau misalnya mau lebih besar, mau lebih terlihat, itu lebih bagus lagi nih Kak. Kalau misalnya asal jangan ember juga nggak? Iya. Kalau ember kan nanti nggak kelihatan nih Kak fenomenanya. Yang penting ini nanti boxnya atau gelasnya itu harus transparan atau kaca karena nanti akan kita lihat fenomena yang ada di dalam air ini. Jadi harus transparan gelasnya, boleh yang besar sekali atau kalau misalnya mau yang kecil juga nggak apa-apa Kak. Nah, kita ada 2 gelasnya, gelas yang besar kemudian diisi air. Ini airnya boleh setengah atau mungkin 3/4 bisa. Kalau ini contohnya berapa mili nih kita taruh? Ini kita taruh 400 400 mili. Jadi kita sudah ada ukurannya nih. Bisa dilihat kita sudah punya air 400 mili. Jadi di sini nanti kita tuangkan air. Ini airnya air biasa ya Kak, bukan air, maksudnya bukan air jampi-jampi atau air apa. Tidak. Jadi air biasa. Harus dari air keran ya, atau betul. air galon juga boleh ya. Boleh, tapi jangan habis itu diminum. Ya, oke. Banget. Nah, ini untuk air. Kemudian yang kedua ini ada yang warna biru. Kira-kira apa nih Kak? Kira-kira soda bukan sih? Bukan ya? Aduh, soda. Kayak pewarna ya? Oh, pewarna. Betul sekali. Oke. Jadi di sini kita punya pewarna. Pewarnanya kok biru Harus Kak? biru nggak? Atau boleh warna-warni? Boleh warna-warni. Ya? Kalau misalnya Sobat Iptek suka warna pink, boleh nih Kak warna pink. Kalau Sobat Iptek punyanya warna merah, boleh warna merah. Jadi berarti tidak harus mood ya. betul pengennya sekali. Tidak hanya mencoba eksperimen ini pakai pewarna apa saja. Betul gitu. sekali. Jadi warnanya bisa macam-macam, boleh dipilih sendiri. Oke, nah, lalu selanjutnya di sini ada nih yang kecil-kecil ini. Ini adalah krim cukur yang bentuknya foam ya Kak. Jadi mungkin pernah Kak Dina pernah coba? Ya mungkin ya. Mungkin yang punya suami atau kakak gitu, anak yang memang biasanya suka cukur ya. Boleh. Nah ini bisa punya, pinjem dulu deh buat eksperimen ya enggak? Buat adik-adiknya nih mungkin Kak, mungkin punya ayahnya gitu, boleh dipakai. Ini krim cukurnya bentuknya foam, nanti akan kita gunakan. Nanti seperti apa kita lihat. Kalau whipped cream gitu biasa buat ibu-ibu bikin kue, boleh juga nggak? Kalau whipped cream kita sih tidak menyarankan, karena biasanya kita mencari foam yang ada rongga-rongga udaranya nih Kak. Nah, apa tuh rongga-rongganya? Penasaran ya? Lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita punya ini namanya adalah pipet. Nah, pipet ini nanti fungsinya untuk meneteskan, tadi kita ada pewarna untuk diteteskan ke atas foamnya. Nah, seperti jadi itu nih Kak. harus ada pipet, terus juga ada foam. Mudah banget ya? Berarti coba ini aja? Iya, hanya ini aja. Dan langsung saja kita akan coba awal mulanya seperti apa Kak Iin. Oke, jadi yang pertama awal mulanya kita akan tuangkan dulu nih Kak. Ini kita kan tadi sudah punya foam ya Kak. Foam cukurnya ini kita akan tuangkan ke atas air. Jadi nanti kita kira-kira sekitar 1-3 mili lah di atas gitu, di atas air. Foamnya. Nanti setelah itu baru kita teteskan dengan pewarna yang tadi. Oke, Kak Dina mau tuangin foamnya? Kak Iin dulu. Baru aku yang lanjutkan. Nanti kebanyakan. Siap. Nanti kita tuangkan ke sini ya. Foamnya itu di atas air. Karena foam ini nggak mungkin mencair sampai ke bawah gitu ya. Jadi seolah foam adalah awan. Oke, gampang sekali ya Sobat Iptek. Jadi prosesnya yang pertama kita perlu tuangkan dulu ini foamnya ke atas air. Nah, untuk di atas airnya ini sebenarnya bebas nih Kak, mau berapa mili tidak masalah. Karena kan lama-lama dia akan turun ke bawah nih Kak. Kalau semakin lama dia akan turun ke bawah. Tapi ini adalah awan. Jadi kita
ibaratkan foam ini adalah awan, kemudian kita akan kasih tekanannya. Jadi tekanan yang sangat tinggi. Tadi dari ini ya Kak, dari pipet kita teteskan pewarnanya di atas foam. Oke. Mudah banget nih, bisa dicoba Sobat Iptek. Tadi yang pertama kan foamnya, yang kedua sekarang kita akan teteskan. Teteskannya itu tetes demi tetes ya Kak, jadi tidak boleh langsung dituangkan. Boleh langsung kayak tadi naruh foam gitu ya. Gitu. Harus satu tetes, satu Iya, tetes. betul. Kenapa Jadi memang harus satu tetes sih? Memang harus kalau misalnya tiba-tiba kita tuangkan nih airnya, itu berarti kita tidak ngasih tekan. Kali ini kita untuk pipetnya ini ibaratkan tekanannya nih Kak. Kalau misalnya dituangkan kan berarti itu menyalahi, maksudnya bukan menyalahi sih sebenarnya. Jadi bukan menyalahi aturan sih sebenarnya. Bisa-bisa aja, cuma nanti percobaan kita nggak berhasil nih Kak. Gitu. Jadi dilihat keberhasilan dari tetesan itu juga ya. Betul sekali. Jadi biasanya tekanannya itu kita kasih tetes demi tetes, sedikit-sedikit kita teteskan. Jadi biasanya harus sabar Kak. Sabar, kita lakuin teman-teman. percobaannya harus sabar gitu. Jadi harus tetes per tetes gitu. Karina mau coba? Boleh. Boleh. Nah, sekarang kita akan teteskan dulu ke sini Kak. Menetes. Oke. Siap. Nah misalnya nih Kak Iin, di rumah nggak punya alat tetes, ada nggak sih solusi buat ganti dengan yang lain gitu? Bisa. Biasanya menggunakan, kan Kak Dina pernah nggak kayak misalnya pakai sedotan terus di ini ujungnya ditekan? Oh, ditahan-tahan. Ya, ditahan. Biar Itu kan setetes ya? biasanya ada air yang masuk, terus kita tahan kan nggak bisa turun ya Kak. Terus nanti sedikit-sedikit kita buka atasnya, sedikit-sedikit dia pasti akan netes. Oke gitu deh. ya, Sobat Kita Iptek. coba ya. Takutnya nanti di rumah nggak ada nih pipet tetesnya, bisa menggunakan sedotan. Jadi nanti bisa dipakein sedotan untuk masukin pewarna ke atas foamnya. Seperti itu ya. Oke, nah seperti saya nih. Ya, betul sekali. Kita tetes satu-satu di beberapa sisi ya. Iya, betul. Oke. Berapa lama nih untuk proses sampai turun ke bawah hujannya itu? Kalau untuk waktunya biasanya kita di sini kalau untuk percobaannya tuh sekitar mungkin 8 sampai 10 menit Kak. Karena kan ada prosesnya juga nih di awan itu mungkin biasanya diolah nih Kak. Dari tekanan itu dia kan tekanannya misal tinggi. Sebelumnya rendah. berarti kondensasi. Iya, ya? betul sekali. Jadi baru nanti kalau misalnya sudah ada prosesnya baru airnya turun. Makanya ini juga di sini ada prosesnya sebetulnya di awannya. Cuma karena kita nggak kelihatan aja nih Kak. Di sini nggak kelihatan, jadi belum kelihatan untuk prosesnya. Jadi ada prosesnya di dalam, baru nanti akan turun di sini hujannya. Jadi kalau untuk hujannya Kak, di sini nanti kita bisa lihat di bawah itu yang warna biru. Jadi warna biru seolah-olah hujan yang turun gitu. Kalau ini kan awan nih, yang foamnya. Siap. Kak Iin, boleh? Oke, boleh. Cukup atau bisa ditambah lagi? Boleh, ini saya belum tambahkan. ada tanda-tanda hujan turun ya. Iya, betul sekali. Jadi harus sabar ya Kak. Kalau angin juga sebenarnya ngaruh juga. Bener gak sih, Kalau Kak Iin? angin ngaruh juga, cuma di sini untuk angin itu kan beda ya sama hujan. Sebetulnya sama juga. Jadi di sini biasanya untuk awan kan ada, kalau misalnya ada angin nih Kak, itu biasanya ke bawah nggak sih Ya, Kak? Nah, menggeser ke bawah, gitu ya. kegeser. Nah, kalau misalnya nih di atas itu misal satu wilayah ada tekanan tinggi, kan berarti hujan ya. Di sisi lain itu tidak hujan. Oke. Itu kalau misalnya ada angin yang membawa awan itu untuk ke posisi atau ke wilayah yang tidak hujan, itu biasanya menyebabkan hujan juga. Jadi angin juga bisa mempengaruhi nih, karena dia biasanya bawa awan nih Kak. Kalau awan kan biasanya kadang ada mendung ya, terus ada cerah kan putih, terus kalau mendung kan abu-abu. Nah, angin itu juga sama, bisa membawa si awan abu-abu itu dari yang hujan kemudian ke tempat yang tidak hujan dan membawa hujan. Oke, gitu Kak. seperti eksperimen kita, udah hujan nih Iya. nampaknya. Oh, iya, Lihat betul tuh, sekali. Sobat Iptek. Nah, ini ya
berarti kita sebut partikel ya ini ya. Maksudnya partikel-partikel biru yang sudah berada di air saat ini adalah kondisi dikatakan hujan. Iya, betul. Gitu Jadi ya. kayak tetesan-tetesan air yang ada di awan nih Kak. Jadi kan ini awan, kemudian yang biru-biru ini kita seolah-olah air. Jadi tetesan-tetesan air dari atas langit menuju ke tanah gitu. Oke, nah sebenarnya apa sih yang juga bisa dieksperimenkan untuk Sobat Iptek gitu selain dengan posisi menurunkan hujan pada kali ini untuk membahas tentang ozon tuh biasanya apa yang bisa dilakukan juga? Oke, kalau untuk masalah ozon sih sebetulnya untuk percobaan satu ini membuat hujan atau mungkin pernah membuat petir Kak atau gluduk biasanya Kak. Bisa juga gitu. Bisa juga. Bisa dong. Ini boleh ditambahin nggak? Oh, kalau sekarang sih kayaknya enggak dulu deh Kak. Kita ini dulu aja nih. Karena ini dulu aja kita udah lama nih Kak. Jadi nanti next ya Kak kita mencoba kalau misalnya Kak, cara membuat gluduk sih seperti apa itu Kak. Nah, atau petir gitu ya. atau petir itu biasanya bisa juga Kak dieksperimenkan. Nanti mungkin next setelah ini ya Kak. Berarti gitu. memang ada kaitannya juga dengan ozon gitu ya? Iya, ada kaitannya juga dengan ozon. Baik, gitu. nah lalu juga apa yang ingin disampaikan nih untuk Sobat Iptek kalau seandainya turun hujan gitu, kondisi ozon seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya kondisi hujan itu berarti ozonnya itu mengalami penipisan nih Kak. Jadi Sobat Iptek itu kalau misalnya kegiatan itu jangan yang menyebabkan efek rumah kaca nih Kak. Itu biasanya menyebabkan namanya itu kalau misalnya ozonnya itu penipisan ya Kak, penipisan lapisan ozon. Jadi menyebabkan tadi di atas itu semakin panas, makanya nanti hujannya semakin deras gitu Kak. Jadi memang banyak banget ya kaitan dari adanya ozon gitu yang Iya, tentunya betul sekali. biasanya merusak bumi atau mungkin dampaknya itu banyak sekali. Terima kasih Kak Iin udah nemenin kita nih untuk bereksperimen tentang turunnya hujan kali ini. Iya, sama-sama Kak. Oke. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di eksperimen berikutnya ya. Siap. Oke, dan yang paling penting nih Sobat Iptek bisa langsung coba eksperimen kita di rumah ataupun di mana kalian berada karena ini kalau kita lihat bahan-bahannya mudah banget dan juga cara prosesnya itu gampang banget. Oke deh, itu dia dalam Kepo Iptek. Nah Sobat Iptek, gimana? Seru-seru banget ya pembahasan kita pada Kepo Iptek episode kali ini. Buat kalian yang pengen datang ke Indonesian Science Center, bisa langsung datang ke sini ataupun secara virtual. Gak terasa ya, saatnya saya Suara Ahmadina undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya masih membahas tentang sains yang begitu menyenangkan. Sampai jumpa.